Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Ramadhani Mataru. Saya lama udah nggak bikin video ya. Nah, ini mungkin saya mau bikin video karena ada beberapa updatean dari iklan juga ya, yang mungkin dari teman-teman belum ada info juga. Dan ini saya akan membahas tentang iklan yang mungkin bisa dilakukan untuk brand baru yang mungkin sebelumnya belum belum pernah beriklan gitu ya. Jadi strategi ini bisa diterapkan di brand baru supaya iklannya tuh ya nggak dari teman-teman itu nggak merasa boncos atau nggak merasa iklannya tuh sia-sia gitu. Jadi ini udah saya buatkan mind map supaya dari teman-teman itu juga lebih gampang ya memahaminya gitu. Jadi untuk brand baru itu kita ada beberapa tahapan sih teman-teman. Biasanya ya. Bentar. Nah, biasanya kalau dari saya itu brand baru itu harus udah menyiapkan semua yang ada di tabel ini sih, ada di mind map ini gitu. Yang pertama itu activation sosmed, terus PR itu public relation, terus nanti ada activation marketplace juga, baru nanti yang terakhir itu baru ads gitu ya. Jadi ads-nya itu yang terakhir malahan gitu. Untuk ads yang sales ya gitu. Jadi ini masih sama sih konsepnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu brand baru, usahakan memang profit produknya itu yang mau di ads di atas 50.000 teman-teman. Untuk sekarang ya, untuk di Meta Ads ataupun di TikTok Ads gitu. Karena kan memang kalau yang sekarang video ini dibuat, TikTok Shop-nya lagi tutup nih. Belum ada kabar terbaru kan untuk kelanjutannya. Kalau yang kemarin itu memang waktu TikTok Shop buka, itu kita masih bisa biasanya cost per result-nya untuk purchase itu masih bisa di range 10 sampai 20.000 lah. Bahkan ada yang di bawah 10.000 gitu. Jadi untuk produk yang profitnya itu memang di bawah 50.000 itu masih bisa main ya di TikTok Shop. Cuman kalau sekarang agak berat. Jadi kalau sekarang kan nggak ada TikTok Shop, jadi harus diarahkan ke landing page kan atau ke website. Jadi memang harus produknya itu yang harganya atau profitnya di atas 50.000 gitu. Nah, untuk brand baru itu kita langsung ke materinya teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman lakuin adalah yang pertama itu activation sosmednya dulu gitu. Jadi dari konten eh, kontennya diaktifasi, terus engagementnya dan followersnya gitu. Nah ini kalau saran saya itu teman-teman nggak usah pakai fake follower gitu teman-teman, nggak usah beli follower. Ini benar-benar pure murni konten yang teman-teman buat sendiri gitu. Jadi untuk brand baru itu jangan langsung jualan dulu teman-teman. Strategi dari saya ya. Nah di sini bentar ini harusnya saya bikin gini awareness dulu. Kita bikin awareness dulu gitu teman-teman. Sebentar ini saya bikin gini awareness. Nah kita bangun awareness dulu di sosmednya ini untuk 1 bulan pertama teman-teman ya. Jadi misalkan nih teman-teman mau launching produk. Mau launching produk itu di tanggal 1 Desember gitu ya. Jadi di tanggal 1 November itu sosmednya teman-teman ini udah di activation gitu. Harus udah dioptimasi dari segi kontennya, terus bionya juga gitu dan lain-lain lah intinya. Gitu. Jadi nggak semata-mata tanggal 1 launching produk itu baru tanggal 1 dioptimasi, jangan gitu teman-teman. Gitu. Nah, untuk sosmed ini kita activation-nya awareness gitu. Jadi teman-teman bisa bikin sosmednya dulu gitu. Bikin aja sosmednya dulu. Terus nanti teman-teman bikin konten yang sesuai dengan produknya teman-teman. Contoh misalkan teman-teman produknya fashion gitu, mau launching produk fashion di tanggal 1 Desember gitu ya. Nah, di tanggal 1 November atau kalau bisa 2 bulan sebelumnya, di 1 November, Oktober, tanggal 1 Oktober, teman-teman itu bikin sosmednya. Bikin sosmednya, terus teman-teman bikin konten. Kontennya apa? Kan kita belum ada produknya kan, kita belum bisa jualan. Nah, kontennya itu bisa teman-teman bisa edukasi market gitu. Jadi kita kasih awareness dulu ke audiens kalau misalkan ada nih akun sosmed yang namanya ini, brand ini gitu. Kayak gitu. Nah, kontennya tuh misalkan di niche fashion ya. Kontennya tuh bisa satu OOTD. OOTD gitu lah kayak kalau sebutannya anak muda gitu. OOTD gitu. Terus atau bisa juga get ready with me. Get ready with me itu maksudnya
outfit apa aja, kayak gimana. Ya, kalian tau lah, get ready with me gitulah. Terus bisa juga mungkin trend fashion, itu bisa juga. Kita jangan jualan dulu, jadi kita kasih konten-konten yang memang sifatnya informatif ke audiens, supaya audiens itu dia engage dulu sama si profile sosmednya, dan juga mereka bisa follow dulu nih si sosmednya ini gitu. Jadi kita nggak jualan, kita benar-benar nyari followers dulu gitu. Jadi kontennya dioptimasi selama 2 bulan ya teman-teman. Nah, kalau udah dioptimasi, ini berbarengan teman-teman ya, berbarengan dengan activation marketplace. Ini saya taruh sini deh, biar gampang. Nah, gini. Ini berbarengan dengan sosmed dan marketplace ini berbarengan. Jadi teman-teman bikin aja marketplace-nya bareng sama sosmed, diisi dengan produk-produk yang mau teman-teman launching kan. Itu nggak perlu di bikin fotonya teman-teman. Maksudnya fotonya nggak perlu yang bagus-bagus dulu gitu. Kan teman-teman juga belum jualan kan. Nah, si marketplace ini nanti kan udah upload produk. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman nanti mau nanti masuk ke PR ya gitu. Jadi ini nanti akan ini harus kita buat 14 SKU produk dulu supaya kita bisa ajuin ke Cipes gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin belum tahu Cipes ya, nanti teman-teman bisa belajar lagi di klik link yang ada di bawah ini di deskripsi mungkin ya. Itu nanti teman-teman bisa belajar tentang Cipes. Nah, kita daftarkan dulu ke Cipes gitu. Jadi supaya marketplace-nya itu juga bisa terdata di Cipes, dan nanti data-data itu juga bisa ke-track gitu dari pixelnya si Meta dan Shopee gitu. Nah, itu ini harus dibarengin juga. Nah, untuk ads, live, content, review, dan testimoni ini, nah ini bisa dilakukan mungkin setelah udah ada foto produknya, udah ada deskripsi produknya, baru bisa dioptimasi gitu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke PR atau public relation. Ini ada KOL, influencer, affiliate, dan media. Saya jelasin satu-satu ya. Jadi KOL ini nanti teman-teman ya kayak KOL dan influencer ya. Ini teman-teman ya kayak endorse biasa lah. Teman-teman endorse biasa ke orang-orang yang memang sesuai dengan niche-nya teman-teman ya. Yang tadi contohnya tadi fashion. Ya teman-teman endorse KOL yang memang dia kontennya tentang fashion gitu. Teman-teman nggak apa endorse di tanggal 1 November gitu. Tapi kontennya nanti harus benar-benar full edukasi teman-teman. Jadi misalkan nih yang tadi saya bilang, kontennya si influencer ini juga harus full edukasi. Contoh OTD. Jadi OTD-nya si influencer ini bisa dipakai konten dan dikolaborasikan dengan, kan bisa kan ya di Instagram ya, di posting kolaborasi dengan sosmed kita gitu. Nah, itu sifatnya edukasi, tapi di akhir mereka bisa, kalau misalkan mereka mau beli juga atau mau beli audiensnya, kalau mau beli bisa klik link yang ada di bio-nya si influencer gitu. Nah, linknya nanti pakai linknya affiliate si influencer gitu. Ini sama juga KOL dan influencer. Nah, affiliate ini teman-teman bisa setting juga di Shopee. Ini ada saran juga. Itu kalau nggak salah settingnya bisa dari teman-teman, sama kayak TikTok Shop lah. Settingnya bisa dari teman-teman gitu. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke media. Media ini adalah kayak paid promote gitu loh teman-teman. Nah, kita pakai media lah untuk kayak paid promote gitu. Supaya apa? Supaya ini nih dipakai waktu kita mungkin pas mau launching H-3 atau H-7 gitu, supaya launchingnya kita juga makin maksimal gitu. Nah, activation sosmed ini yang udah kita jalanin 2 bulan, itu kan pasti ada hasil kan. Ya minimal ada followersnya lah. Ini teman-teman juga bisa pakai ads. Mungkin, tapi ads-nya bener-bener yang awareness. Teman-teman kayak kunjungi profile gitu aja. Supaya mereka follow dulu Instagramnya teman-teman gitu. Nah, ini dilakuin semuanya awareness. Nah, ini kan kayak gitu. Terus ini udah dilakuin semua. Kita masuk ke H peluncuran atau H plus launching kan. Udah launching nih misalkan. Affiliate, influencer, KOL udah posting semua. Nah, baru kita jalanin ads gitu. Nah, ads-nya tuh ada strateginya juga teman-teman gitu. Ini saya jelaskan satu-satu ya. Oke guys, nah untuk yang bagian iklan ini kita
ada 4 pembahasan ya guys ya. Jadi dari konten, objektif, audience, dan nanti best practice-nya seperti apa gitu ya. Nah, kita bahas ke konten dulu. Jadi untuk awal kita mungkin brandnya baru baru launching atau baru jalan atau baru jualan gitu ya. Itu saran saya untuk konten di awal kita menggunakan konten yang sifatnya awareness dulu guys. Jadi contoh konten awareness itu seperti apa? Misalkan skincare, itu mungkin bisa kasih tips wajah glowing pakai sunscreen. Sorry, bentar. Terus kalau mungkin yang tadi niche-nya fashion, bisa pakai OOTD atau apa namanya? Get ready with me. Nah, bisa pakai konten kayak gitu. Nah, untuk konten ini saran saya untuk awal itu pakai awareness dulu. Nanti setelah jalan baru kita masukin yang konten yang fitur dan benefit dari produknya itu sendiri atau dari si brandnya itu sendiri. Terus bisa juga dimasukin before after, review, testimoni, promo dan lain-lain gitu. Nah, ini nanti bisa juga strateginya tuh ditempatkan di beberapa campaign yang akan kita buat gitu. Nah, kita lanjut ke objektif. Objektifnya itu saran saya pakai conversion sales gitu ya. Jadi kalau kita bikin iklan kan memang ada apa ya funnelingnya ya di Meta, awareness, terus consideration sama conversion gitu kan. Nah, kita pakainya yang conversion dan objektifnya itu purchase. Langsung pakai itu aja. Tembak itu aja gitu. Ini khusus untuk Cipes ya guys ya. Cipes yang diarahkan ke Shopee. Kalau mungkin teman-teman pakai landing page, tetap pakai conversion, tapi peristiwa eventnya itu nanti disesuaikan dengan peristiwa event yang teman-teman setting di landing page-nya, entah itu add to cart, lead, dan lain-lain gitu. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri gitu. Oke, kita lanjut untuk audience-nya. Audience ini kita bisa pakai interest dan lookalike. Ini nggak usah muluk-muluk sih guys, karena untuk sekarang itu interest menurut saya udah nggak terlalu dominan lah. Ya ada dampaknya, tapi nggak terlalu dominan banget. Yang paling penting adalah si kontennya itu sendiri gitu dan produknya lah yang pasti ya. Produknya tuh harus benar-benar fit lah sama marketnya dan dibutuhkan sama market gitu. Kita bisa pakai interest ya seperti biasalah kita pakai interest yang berhubungan dengan produknya atau si brandnya gitu. Terus setelah itu kita bisa menggunakan lookalike. Lookalike ini bisa kita pakai dari IG. Kalau misalkan kita di awal kita nggak activation sosmed dulu, terus kita langsung gas iklan, otomatis data IG kita kan masih kosong. Nah, jadi kita nggak bisa bikin lookalike. Karena kita itu udah optimasi dari sosmednya, otomatis itu udah ada interaction dari sosmed ini selama beberapa bulan. Karena kita udah aktivasi juga kan dari konten-kontennya. Makanya saya activation ini di pertama supaya kita bisa pakai lookalike audience-nya dari engagement-nya IG itu sendiri gitu. Nah, ini lebih lumayan tertarget lah ya daripada kita ngawang-ngawang atau ngasal pasang interest gitu. Nah, lookalike ini lumayan membantu lah. Sama bisa menggunakan lookalike dari website. Kalau misalkan teman-teman ada website atau landing page gitu. Nah, kita langsung lanjut ke best practice-nya gitu. Gimana caranya bikin iklan untuk brand baru? Saran saya langsung pakai conversion. Ini untuk Cipes langsung ke sales. Tapi kalau untuk landing page ini disesuaikan ya dengan pixel eventnya yang ada di landing page itu sendiri. Gitu. Jadi sales terus disesuaikan lagi peristiwa eventnya dengan si landing page-nya. Ini kalau di Cipes pakai purchase langsung aja gitu. Nah, untuk audience-nya kita bisa pakai interest dulu atau pakai lookalike. Gini. Ini saya gini audience. Ini jadi untuk lookalike dan interest ini bisa teman-teman masukin ke audience-nya. Sama kayak ini kan, kita pakai audience ini. Terus jangan lupa teman-teman itu retargeting atau reminding orang-orang yang udah aware atau udah visit profile IG
atau mungkin website, atau mungkin Shopee-nya udah view content atau itu card-nya, ini bisa di retargeting menggunakan strategi kalau saya sih namanya strategi RTG, ST, atau LT. Nah, ini teman-teman bisa pelajari juga di webinar saya, webinar Cipes. Mungkin teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ini, nanti akan saya sediakan juga. Jadi teman-teman bakal belajar tentang strategi retargeting ini gitu. Nah, retargeting ini gampangnya kita nge-reminder orang-orang yang udah aware sama brand kita atau udah view konten di Shopee ataupun di website supaya orang-orang itu bisa beli produknya. Kan di awal kita menggunakan conversion sales, terus purchase kan. Atau di landing page kita disesuaikan gitu. Otomatis em, dari audiens yang di reach sama si iklannya ini, nggak semua mereka itu beli kan. Misalkan ada 100 orang yang visit ke landing page atau ke Shopee. Mungkin hanya 10 orang yang memutuskan beli di hari itu. Yang 90 orang lainnya itu mereka baru tertarik, baru tahu dan baru mempelajari produknya. Nah, si 90 orang itu tadi kalau misalkan kita nggak iklanin lagi, kita nggak reminding lagi, itu biasanya bakal lupa sama produk atau brandnya. Makanya di sini kita menggunakan strategi retargeting gitu ya. Nah, ini audiensnya kita target dari audiens yang memang udah aware dan ada engagement dari em, media yang kita gunakan seperti itu. Nah, mungkin inilah yang mungkin bisa teman-teman terapkan di brandnya teman-teman. Ini bisa juga digunakan di brand yang mungkin udah jalan. Ya, jadi strategi ini bisa digunakan di brand yang udah jalan juga itu juga bisa gitu. Seperti itu. Jadi eh, penggunaannya tuh bebas gitu. Cuman kalau brandnya lebih baru lebih oke gitu. Tapi ini juga bisa digunakan brand yang lama gitu. Ini kurang lebih strateginya seperti ini, teman-teman bisa terapkan di brandnya teman-teman atau di produknya teman-teman gitu. Jadi kalau untuk sekarang itu lebih ke kita memanfaatkan channel sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan omset yang sebesar-besarnya gitu. Jadi kita nggak, kalau sekarang itu kita nggak bisa kayak satu satu channel, bisa sih, cuman agak susah gitu ya. Satu channel, mengandalkan satu channel, satu traffic itu terus kita ukur dari satu traffic itu agak susah. Jadi kita mengukurnya itu dari keseluruhan omset yang kita dapat. Seperti itu sih guys ya, dari strategi saya yang saya terapkan di brand-brandnya yang saya tangani gitu. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau mau request konten tentang pembahasan apa aja, itu nanti teman-teman bisa request aja di komen. Nanti insya Allah saya bisa bikinin videonya gitu. Dan buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi tentang CPES, itu teman-teman bisa ikuti webinar saya aja, linknya ada di bio. Mungkin sekian dulu dari saya. Kalau ada yang salah mau dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.